Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Eh, Pada kesempatan siang hari ini, saya bersama teman saya, Mbak Rifwana Konita, akan mempresentasikan materi yang telah kami diskusikan, yaitu tentang statistik non-parametrik. Jadi, saya dan teman saya, Mbak Rifwana Konita, mendapat tugas mata kuliah untuk membuat makalah dan berpresentasi kepada teman-teman melalui video YouTube ini tentang bagaimana cara kerja statistik non parametrik itu sendiri. Langsung aja, menyingkat waktu, langsung saya mulai presentasinya. Baik, di sini saya memulai dengan pengertian dari statistika non parametrik. Metode statistika telah digunakan untuk persoalan di mana populasinya dimisalkan mempunyai atau mengikuti distribusi tertentu yang diketahui bentuknya, yang pada umumnya telah dimisalkan bahwa populasinya berdistribusi normal. Akan tetapi tidak selalu kita mendapat kepastian kenormalan, sehingga dengan demikian asumsi kenormalan tidak dapat dijamin penuh. Metode statistika non parametrik hadir sebagai solusi atas permasalahan tadi. Ketatnya asumsi dalam statistika parametrik secara metodologis sulit dipenuhi oleh peneliti-peneliti dalam bidang ilmu sosial, sebab dalam kajian sosial sulit untuk memenuhi asumsi distribusi normal maupun kesamaan varian. Selain itu, banyak data yang tidak berbentuk numerik tetapi hanya berupa skor ranking atau bahkan hanya bersifat nilai kategori. Oleh karenanya, statistika inferensial saat ini banyak berkembang pada teknik-teknik yang tidak berlandaskan pada asumsi-asumsi di atas yang dikenal sebagai statistika non-parametrik. Statistika non parametrik adalah tes yang modelnya tidak menetapkan syarat-syaratnya yang mengenai parameter-parameter populasi yang merupakan induk sampel penelitiannya. Oleh karena itu, observasi-observasi independen dan variabel yang diteliti pada dasarnya memiliki kontinuitas. Uji metode non parametrik atau bebas sebaran adalah prosedur pengujian hipotesa yang tidak mengasumsikan pengetahuan apapun mengenai sebaran populasi yang mendasarinya, kecuali selama itu kontinu. Lalu yang kedua adalah pengaplikasian statistika non parametrik. Pengaplikasian statistika non parametrik dapat dilihat secara jelas pada penelitian sosial yang berbentuk kuantitatif. Hal tersebut dibuktikan dengan maraknya para ilmuwan sosial yang menggunakan berbagai metode statistik non parametrik dalam membuktikan hipotesis mereka. Salah satu upaya untuk membuktikan hipotesis secara objektif adalah dengan cara melakukan kuantifikasi data yang asalnya bersifat kualitatif agar dapat diproses melalui pengujian statistika. Namun demikian, karena ada beberapa keterbatasan dalam membuat data kualitatif yang berasal dari data kualitatif, maka dipilih statistika non parametrik yang tidak membutuhkan asumsi ketat dalam distribusi datanya. Walaupun aplikasi statistika non parametrik sudah sangat umum, ada kalanya terjadi kekeliruan. Kekeliruan ini antara lain disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap terminologi maupun konsep-konsep yang biasa digunakan dalam statistika, kurang mengetahui berbagai persyaratan dalam penggunaan metode yang dipilih, serta kurangnya pemahaman terhadap berbagai prosedur dan teknik-teknik yang telah tersedia dalam statistika non parametrik. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rifwana Konita. Selanjutnya, metode-metode statistika non-parametrik. Yang pertama, uji tanda. Yang kedua, uji rang-Wilson. Yang ketiga, uji rang jumlah. Yang pertama, uji tanda, yaitu uji tanda digunakan untuk menguji hipotesis mengenai median populasi. Kemudian, uji tanda juga mempunyai asumsi di mana asumsinya adalah distribusinya bersifat binomial. Binomial artinya mempunyai dua nilai. Nilai ini dilambangkan dengan tanda positif dan negatif. Uji tanda banyak digunakan karena ini paling mudah untuk dilakukan pengujinya dan tidak memakan waktu yang lama. Pengujian uji tanda yang pertama dilakukan adalah menentukan hipotesis nolnya beserta dengan hipotesis tandingannya. Tentukan pula taraf nyatanya beserta nilai proporsi perubah binomial X-nya. Kemudian, lakukan perhitungan Z hitung apabila jumlah sampel lebih dari 30.
dengan nilai N merupakan jumlah data pengamatan setelah dibandingkan dengan nilai rataannya, dan nilai X adalah jumlah data pengamatan dengan tanda positif. Kemudian yang kedua, uji Rang-Wilson. Uji rang tanda dicetuskan oleh Frank Wilson pada tahun 1945 dan saat ini disebut sebagai uji rang tanda Wilson. Uji ini memanfaatkan baik tanda maupun besarnya selisih. Uji rang tanda Wilson digunakan untuk kasus dua sampel yang dependen bila skala ukur memungkinkan kita menentukan besar selisih yang terjadi. Jadi, bukan sekedar hasil pengamatan yang berbeda saja. Uji rang tanda Wilson cocok digunakan bila kita dapat mengetahui besarnya selisih antara pasangan-pasangan harga pengamatan X1 dan Y1. Apabila kita dapat menentukan besarnya setiap selisih, maka kita dapat menetapkan peringkat untuk masing-masing selisih itu. Selanjutnya, langkah-langkah uji tanda rang Wilson, yaitu yang pertama, asumsikan bahwa populasi perbedaan pasangan nilai pengamatan kedua sampel adalah variabel acak kontinu. Yang kedua, hipotesis. Hipotesis ini ada dua. Yang pertama, uji satu sisi dan uji dua sisi. Yang ketiga, untuk setiap pasangan nilai pengamatan X1, Y1, hitung perbedaannya. D1 sama dengan X1 kurang Y1. Yang keempat, berikan peringkat terhadap perbedaan nilai pasangan pengamatan mulai dari peringkat 1 untuk perbedaan terkecil hingga peringkat N untuk perbedaan terbesar. Bila terdapat perbedaan nilai pasangan yang sama, perbedaan pasangan ini yang sama diberi peringkat rata-ratanya untuk beda 0, tidak diperhatikan. Yang kelima, bubuhkan tanda kepada peringkat yang sudah dibuat, yaitu positif atau negatif, sesuai dengan tanda perbedaan nilai pengamatan aslinya. Yang keenam, hitungan banyaknya D1 yang tanda positif disebut W+, dan negatif disebut W-. Yang ketujuh, status uji peringkat bertanda Wilson adalah W.M, yang dipakai ialah W+ atau W-, yang nilainya lebih kecil. Yang kedelapan adalah yaitu W+ sama dengan sigma R semua peringkat positif dan W- sigma R semua peringkat negatif. Selanjutnya, yang ketiga yaitu uji jumlah rang. Uji ini dilakukan apabila ingin menguji kesamaan rataan dua distribusi yang kontinu, yang jelas tidak normal dan sampelnya bebas. Baik, setelah tadi pemaparan yang saya rasa sangat gamblang dari teman saya, maka berakhir sudah sesi presentasi melalui video di YouTube ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, silahkan untuk langsung bisa bertanya baik melalui kolom komentar maupun melalui grup WhatsApp di kelas. Nanti akan diambil 3 pertanyaan tercepat yang ditentukan dilihat dari jamnya nanti baik di kanal komentar YouTube maupun di grup WhatsApp kelas. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.